Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Sidang Jum'ah yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Judul khutbah yang saya usulkan adalah kunci rizki berkah. Kunci berarti pembuka, adanya yang macet, ketutup. Rizki lebih bermakna umum adalah semua karunia Allah. Kesehatan juga rizki, pangkat juga rizki, anak juga rizki. Dan rizki yang paling besar adalah al-hidayah ilal islami was sunnah. Makanya Imam Ibnu Qayyim membagi nikmat itu ada dua, nikmat terbatas sama nikmat yang mutlak, yaitu al-hidayah ilal islami was sunnah. Tapi rizki, ketika dibahas rizki itu lebih pada materi, lebih kepada kekayaan. Itu yang kita minta setiap setelah sholat subuh sebelum matahari terbit. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Sebelum saya mengupas tema itu, saya ingatkan hari ini termasuk saat 6 doa kita dikabulkan Allah, yaitu ketika imam naik mimbar sampai selesai, nanti setelah asar sampai menjelang matahari terbenam, kemudian yang ketiganya ketika malam sepertiga terakhir tersisa, yang keempat antara azan dan qomat. Kemudian berikutnya adalah ketika habis tasyahud sebelum salam. Itu tempat saat kita itu mustajab. Taib. Kunci rizki berkah berarti bukan banyak. Karena di dalam hidup ini yang dibutuhkan adalah keberkahan, yaitu mengalirnya kebaikan dari rizki yang kita miliki. Untuk apa kita punya harta banyak, sakit-sakitan, yang untung itu dokter.
Karena tiap hari, tiap minggu suntik berobat. Untuk apa kita bergaji 1 bulan 50 juta, tapi nggak ada satupun anak yang rajin sholat menghafal Quran. Tapi subhanallah ada orang yang gajinya 5 juta, anaknya semua penghafal Al-Quran. Anaknya nurut, soleh, solihah, barokah. Berarti, nah, kalau kita bicara kunci, di situ banyak. Tapi pokoknya itu gini Pak, kita harus sering ngejar yang punya rezeki daripada rezeki itu sendiri. Gimana kita itu diberkahi? Menghindar dari yang punya rezeki, ngejar semangat rezekinya. Yaitu ibarat suami istri mau duitnya nggak mau suaminya. Gimana tuh Pak? Cocok nggak itu? Nggak cocok. Gimana mau duitnya suami tapi suaminya dihajar, suaminya dijelek-jelekin, suaminya nggak diurus, dapat nggak tuh? Nggak dapat pun nggak berkah. Di antara sekian sebab yang paling dominan adalah taubat dan istighfar. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri mengadu, wahai imam, kami mengalami paceklik dan juga berbagai macam kekeringan di mana-mana. Jawabannya Al-Hasanul Basri, perbanyaklah istighfar. Kemudian ada lagi yang datang, wahai imam, kami ketimpa kemiskinan dan kemelaratan. Jawabannya beliau juga, perbanyaklah istighfar. Lalu ada orang yang mengadu lagi, wahai imam, saya itu sudah lama menikah tapi nggak dapat keturunan, perbanyaklah istighfar. Ada orang yang tanya di sampingnya, wahai imam, ini orang tanya macam-macam, jawabannya cuma satu. Kata beliau, saya tidak menjawab dari isi perut otak saya, tapi saya menjawab dari firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan kepada kaumku, kata Nabi Nuh, beristighfarlah. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Andaikan tidak ada pengampunan Pak, semua kita itu hancur, termasuk Nabi Adam. Tapi Allah kasih rahmat berkat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan deras. Ya, midrara. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah kasih kalian harta melimpah. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah kasih ladang-ladang yang tumbuh subur. Wa anharo, dan sungai mengalir bagus, enggak ada kekeringan. Dari ayat ini disimpulkan oleh ulama ahli tafsir, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir. Allah berikan faedah istighfar dan taubat itu minimal 5. Yang pertama adalah Allah berikan pengampunan. Dan itu jelas. Makanya kunci anak Adam yang serba salah, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu salah, kunci utamanya adalah taubat. Dan taubat itu nyesel. Taubat itu sadar. Taubat itu merubah. Makanya kalau nggak ada nyesel, nggak ada sadar, nggak ada perubahan, taubat nggak bisa dikatakan taubat. Ya, kalau sekarang orang taubat dari narkoba, tapi juga masih tetap ngisep, apa itu namanya? Nggak bisa dikatakan taubat, perubahan itu. Dan orang taubat itu tandanya minimal ada 3, diterima oleh Allah atau tidak.
Dan ini bisa kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Satu, lapang dada, murah hati, qanaah terhadap pemberian Allah. Dua, dimudahkan Allah di dalam ketaatan. Tiga, senang pada kebaikan, benci pada keburukan. Kalau enggak ada itu, jangan mengklaim taubat kita diterima. Tiga itu antum merasakan, refleksikan, ada enggak resonansinya di dalam tingkah laku keadaan hidup kita. Kemudian ayat tersebut memberikan faedah yang kedua, Allah turunkan hujan deras. Dan hujan itu ibarat karunia, sumber utama. Makanya seluruh rizki itu sumbernya di hujan. Kalau enggak ada hujan, kering, semuanya macet. Namun hujan itu ada tiga. Hujan yang sifatnya ghais, yaitu bantuan, pasti membuahkan kebaikan. Ada hujan yang sifatnya mator, itu adalah azab. Makanya Allah ketika mengomentari hujan itu azab dengan kalimat mator, wasa'a matorul mundarin. Dan kalau hujan itu pada umumnya disebutkan di dalam Al-Quran dengan bahasa amtor. Ya bisa baik, bisa buruk. Tapi jarang hujan itu menjadi rahmat. Apalagi sekarang, Pak. Saya tertarik dengan ungkapan atau statement seorang pakar. Hujan sekarang ini rata-rata mendatangkan azab. Kenapa? Karena hujan sekarang itu turun di waktu yang tidak kita inginkan, di tempat yang tidak kita inginkan. Dan tidak turun di waktu yang kita inginkan, di tempat yang kita inginkan. Itu masalah. Dan itu kuncinya adalah karena kita menghalangi zakat. Makanya Rasulullah mengatakan, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama falawlal bahaim lam yumtaru. Tidaklah mereka itu menghalangi zakat malnya, melainkan Allah tahan hujan turun dari langit. Kalau bukan karena sayang sama hewan ternak, Allah tidak akan bakal menurunkan hujan. Kemudian Allah janjikan rizki melimpah karena istighfar itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah berikan ladang sawah itu tumbuh subur merekah. Dan yang tidak kalah pentingnya, sungai-sungai airnya melimpah. Dari situ jelas istighfar adalah sumber utama daripada rizki. Dan bedanya istighfar dengan taubat, Pak. Kalau istighfar itu ucapan, taubat itu adalah refleksi di kelakuan. Makanya orang yang istighfar itu belum tentu taubat. Kadang-kadang lihat aurat yang sedang telanjang, astagfirullah tapi melotot. Nah itu namanya istighfar tapi enggak taubat. Astagfirullah. Kan gitu. Astagfirullah itu ya berpaling lah gitu kan. Masuk astagfirullah malah melotot. Oke. Dari situlah Nabi Hud alaihissalam mengajak kaumnya untuk istighfar. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, istighfarlah kepada Allah dan taubatlah. Ini menunjukkan bahwa istighfar taubat itu beda. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit yang sangat melimpah, tapi manfaat tadi. Hujan di tempat yang tidak kita inginkan, nggak ada faedah, malah banjir. Hujan di waktu yang tidak kita inginkan, malah jadi apa? Pemicu hama. Gitu. Makanya kita mohon, faqultu astaghfiru rabbakum, tadi itu innahu kana ghaffara. Nah Allah janjikan yursilis sama alaikum midrara. Di ayat yang ketiga Allah mengatakan wa anistaghfiru rabbakum dalam surat Hud tadi. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Hendaknya kalian itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah.
Allah akan berikan kenikmatan yang baik, yaitu apa? Harta yang barokah, mata'an hasana. Allah tidak menyebutkan malan katsira, harta yang melimpah, tapi mata'an hasana. Karena apa? Mengandung keberkahan, mengandung kebaikan, mendatangkan berbagai macam apa? Kebaikan-kebaikan untuk alam sekitar kita. Bukan hanya diri kita, anak istri kita, tetapi juga hewan, tumbuhan, tanaman di sekitar kita mendapatkan keberkahan, kebaikan. Karena pada akhirnya Pak, kita tidak hidup sendiri. Di kanan kiri kita ada minimal di rumah, ada anak istri. Di kantor ada teman sejawat, ada atasan. Di lingkungan ada penghuni RT RW, minimal ada kucing, ada tanaman, ada berbagai macam yang membutuhkan rahmat kita. Makanya Rasulullah mengarahkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Ikuti setiap keburukan kebaikan. Kunci, Pak. Orang itu kalau sehat dan berakal, kalau salah dihentikan, baik dilanjutkan. Makanya ada tes kegilaan, ada terapi gila. Itu disuruh ngisi ember bocor. Kalau diisi terus berarti nggak nanya. Kok nggak penuh-penuh? Berarti gendeng dia. Kalau dia mulai tanya, kenapa ember ini saya isi terus kok nggak penuh? Berarti mulai waras. Makanya waras itu adalah menengarai di dalam masalah itu ada permasalahan. Di dalam perkara itu ada masalah. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, kenapa? Al-ilmu bila amalin junun, ilmu tidak diamalkan kegilaan karena masalah. Masalah itu kan harus dihentikan, jangan dilanjutin. Oh, ember saya isi nggak penuh-penuh. Kenapa ya? Oh, bocor. Hentikan dong, tambal. Wa'ad bi'is sayyi'at. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli manusia, alam sekitarnya dengan akhlak yang baik. Pak, maaf, saya ingatkan di sini bahwa akhlak kita itu tidak hanya mencakup manusia. Kita sama setan aja Pak berakhlak. Makanya ketika Rasulullah boncengan kepleset, sahabat yang dibonceng itu ngomong, ta'isa syaiton, celaka itu syaiton. Oh, jangan ngomong itu. Bismillah, Masya Allah. Akhlak kita sama syaitan, bismillah, jangan ngumpat-ngumpat. Itu kan. Masuk toilet, ngumpat-ngumpat sampean. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Itu bentuk akhlak kita sama syaitan. Gitu. Apalagi sama tumbuhan. Sekarang terjadi kekeringan dan ekosistem kita rusak. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena ulah kita. Pak, sekarang ekosistem kita, dunia sekarang ini menghangat 2,7 sampai 3 derajat Celcius. Makanya sekarang panas dikit, nggak hujan aja langsung panas. Di abad 18, puncak Gunung Jayawijaya itu, es itu 19,32 km. Sekarang tinggal 0,32 km. Kutub saljunya mencair, memanas. Sehingga apa? Sekarang tidak ada istilah musim penghujan sama kemarau. Yang ada El Nino sama La Nina. Karena apa? Anomali. Siapa yang membuat? Manusia. Dhaharul fasadu fil barri. Karena apa? Nggak ada akhlak terhadap lingkungan kita. Makanya undang-undang kita ya, menggiring kita ya, supaya kita itu merawat alam lingkungan kita tidak cepat hancur dengan cara apa? Ngompos sama nanam tanaman. Nanam enggak, rajin babat. Nambah pohon enggak, tapi yang tumbang beribu-ribu pohon. Padahal Pak, logika oksigen kebutuhan paru-paru kita di sekitar kita itu minimal terpenuhi 3 pohon untuk 1 orang. 3 pohon. Coba bayangkan sekolah luas dengan murid 300. Tanamannya berapa? Cuman 3 pohon pucuk merah. Gimana anak nggak cepat lelah?
karena kurang oksigen, bukan hanya kurang gizi. Problematika itu oksigen sama apa? Darah. Makanya capek-capek karena darahnya nggak seimbang. Terus kemudian badan cepat lelah karena oksigen asupannya ke otak kurang seimbang. Makanya dari sinilah rizki kita harus rawat, yaitu apa? Alam lingkungan kita. Makanya sekarang digalakkan wakaf oksigen. Wakaf pohon, Pak. Rasulullah SAW menegaskan, ma min ahadin yazra'u zar'a fayakulahu insun au hayawanun au tairun. Tidaklah ada orang yang menanam satu pohon kemudian dimakan oleh manusia, hewan atau burung, illa kanat lahu sadaqah, melainkan itu sebagai status sedekah. Itu makanya kalau ada orang ambil mangga bapak, jangan dilarang, sedekah. Tapi yang penting satu, jangan dibalang, lempar. Nggak boleh naik dan nggak boleh dikresekin. Boleh, ya. Ada sawo, ambil satu, jangan naik, jangan dilempar, sekenanya supaya nggak ganggu. Karena apa? Sedekah buat kita. Yang maling itu kalau bawa kresek, ya, nggak boleh. Makanya dari sini masya Allah indah. Dengan demikian kita kembali lagi, sumber utama daripada rizki adalah perbanyak istighfar. Istighfar kata Rasulullah SAW, man aktsarul istighfara, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu ta'ala min kulli hammin faraja, Allah jadikan setiap kegundah-gundahan gulana itu adalah apa? Jalan keluar, cerah. Wa min kulli dhikin makhraja, dari setiap kesempitan itu keluasaan dan jalan keluar. Perbanyaklah istighfar, dan istighfar itu mudah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bahkan saya anjurkan untuk membiasakan zikir mutlak 7. Dibaca di mana saja, kapan saja, kecuali di 2 keadaan. 1 ketika di toilet, 2 ketika berhubungan intim suami istri. Nggak boleh zikir, ya. Itu jadi jangan zikir. 1 salawat, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kemudian yang kedua, ya dzal jalali wal ikram, kata Rasulullah, aliddu bi ya dzal jalali wal ikram, perbanyaklah melafadzkan ya dzal jalali wal ikram. Ketiganya, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Keempatnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kelimanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keenamnya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan yang ketujuhnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan bahkan zikir yang terakhir ini untuk kesempitan, ketakutan dan ancaman. Makanya Nabi Ibrahim ketika diancam mau dijeburkan ke dalam api oleh Namrud, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad mau diserang ribuan pasukan, padahal habis perang berdarah-darah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di khutbah ini tentang kunci rizki berkah bermanfaat buat kita semua, sehingga kita di dalam meraih rizki, mengejar rizki, dan juga mencari rizki benar, ikhlas, tulus, dan mendapatkan ridha dari Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim, innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وتابعين وتابعين التابعين وجميع المؤمنين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.